Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Jadi kesempatan kali ini kita akan coba bahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada sedikit berita menarik ya teman-teman. Tapi sebelum kita bahas, kita lihat dulu untuk global crypto market cap. Hari ini turun 0,84%, BTC di angka 400 juta rupiah, Ethereum 27 juta rupiah, dan BNB masih di 4,5 juta rupiah teman-teman. Oke, kita menuju di berita pertama. Dari lebih dari 15 miliar Shiba terbakar di bulan Mei teman-teman ya. Jadi tentara Shiba membakar lebih dari 15 miliar Shiba pada Mei 2023. Blaze Token muncul sebagai pembakar Shiba teratas bulan ini dan MS Web dan Coinbase 10 juga memberikan kontribusi yang signifikan. Kemudian komunitas Shiba secara permanen menghapus total kurang lebih 11,36 miliar Shiba dari peredaran pada Mei 2023. Pencapaian luar biasa ini juga dicapai melalui 191 transaksi terpisah yang merupakan upaya kolektif komunitas untuk membakar token. Jadi ini menandai peningkatan signifikan sebesar 370% dalam tingkat pembakaran dibanding bulan lalu, di mana 3,26 miliar Shiba dihancurkan melalui 125 transaksi. Kemudian untuk proyek berbasis komunitas yang diluncurkan pada Mei telah muncul sebagai pembakar Shiba teratas bulan ini dan proyek secara permanen menghilangkan 11,5 dari peredaran melalui 5 transaksi yang berbeda. Dan untuk token Blaze juga membakar jumlah signifikan pada tanggal lain termasuk 2B. Dan di sini untuk MR Swap juga baru diluncurkan ya di Shiba Swap Dex, menempati urutan kedua dalam daftar top Shiburner bulan ini. Dan proyek juga telah membakar kurang lebih 1,35 miliar Shiba. Kemudian selain pembakar terkenal, dompet terkait Coinbase berlabel Coinbase juga berperan dalam mengurangi pasokan. Dompet tersebut menghancurkan kurang lebih 200,58 juta Shiba dalam satu transaksi pada tanggal 28 Mei. Kemudian aktivitas pembakaran yang intens selama sebulan terakhir telah gagal membangun momentum positif di sekitar harga Shiba dan telah kehilangan 13,7. Jadi pada waktu penulisan diperdagangkan di 854 turun 0,1% selama beberapa hari terakhir teman-teman. Lalu di sini ada tambahan ya mengenai pertukaran teratas memprediksi Shiba naik ke 225 teman-teman. Jadi untuk Shiba berpotensi naik tahun depan ya menurut Cheng No. Sementara masa depan masih belum pasti. Banyak platform telah mencoba memprediksi arah harga dari posisinya saat ini. Yang terbaru adalah Cheng No yang memperkirakan harga sebesar 225 tahun depan ya teman-teman. Kemudian dalam posting blog baru-baru ini diterbitkan, Cheng No, layanan pertukaran kripto terkemuka, memperhitungkan posisi Shiba saat ini. Di mega ekosistem dan proyeksi aset untuk 1 hingga 7 tahun ke depan teman-teman. Cheng No dengan tepat menekankan bahwa nilai tertinggi sepanjang masa ya di sini sebesar 8616 yang dicapai aset pada Oktober 2022 didorong oleh kombinasi beberapa faktor termasuk daftar bursa teratas seperti Binance dan Coinbase Pro. Namun Cheng No mengidentifikasi bahwa Shiba telah mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir dan berpindah tangan dengan nilai yang kurang menguntungkan bagi investor teman-teman. Mengutip data dari Digital Coin Price, sumber daya pelacakan harga teratas untuk aset juga mencatat bahwa Shiba diproyeksikan untuk berdagang dengan rata-rata 186 ya pada tahun 2024 teman-teman. Selain itu proyeksi harga tahun 2025 mencapai rata-rata di 293 dengan proyeksi terendah 256. Kemudian potensi nilai tertinggi di 313 ya pada akhirnya. Cheng No juga mempertimbangkan beberapa perkembangan yang dapat mempengaruhi arah harga Shiba. Menurut artikel tersebut, perkembangan juga meliputi kondisi pasar secara keseluruhan dan keadaan ekosistem. Cheng No yakin peluncuran Shibarium juga akan berdampak signifikan terhadap harga ya. Tergantung pada keberhasilan dan pengadopsiannya dan jaringan layer 2 akan datang dapat menarik lebih banyak pengembang dan investor teman-teman. Investor juga harus memperhatikan bahwa perkiraan ini hanyalah proyeksi harga dan tidak boleh dijadikan sebagai nasihat investment. Ini karena beberapa faktor tak terduga dapat mempengaruhi harga yang lebih rendah atau memicu nilai aset yang jauh lebih tinggi. Oke, jadi berapa nol Shiba dihapus dari Juni ya hingga 2023 teman-teman. Jadi untuk Shiba diperdagangkan menurun di kuartal 2 karena tekanan belinya telah menurun. Keterlambatan peluncuran jaringan layer 2 juga menjadi salah satu penyebab harganya yang turun tajam ya. Token tidak menarik sentimen bullish seperti yang terjadi sebelumnya pada 2021. Awal 2022 juga sedang mengalami penurunan dan tujuannya menghapus 0 mencapai 0,01 ya.
Jadi banyak yang berubah untuk Shiba dibandingkan tahun lalu dalam hal harga, media sosial, dan tekanan beli. Perubahan juga telah berubah menjadi buruk ya daripada baik dalam setahun ya. Di sini untuk Shiba juga diperdagangkan di 110 pada Juni 2022 teman-teman. Jadi perkembangan tersebut menguji kesabaran investor karena token tidak lagi ke bulan seperti yang diharapkan sebelumnya. Dan untuk pasokan 589 beredar membuat harganya tidak terus naik ya. Jadi tidak ada mekanisme pembakaran yang mengirimkan triliunan token ke dompet mati setiap tahun teman-teman. Kemudian tambahan ya mengenai Bank Investment menutup divisi aset kripto setelah akuisisi. Jadi Bank Investasi Butik Amerika menutup unit aset kriptonya dan telah menjadi lembaga keuangan terbaru yang menghindari aset digital telah di tengah lingkungan peraturannya yang semakin gelap. Jadi pendinginan bank kripto di sini unit untuk aset Cowen dimulai lebih dari setahun yang lalu untuk memungkinkan klien institusional berinvestasi dalam 16 aset kripto, teman-teman. Jadi untuk akhir Mei dilaporkan bahwa Digital Currency mengumumkan penutupan trade block. Anak perusahaan pialang utamanya, perusahaan menyiapkan keadaan ekonomi yang lebih luas dan musim dingin yang berkepanjangan. Jadi Jane Street Group juga mengatakan perairan peraturan yang keruh mempersulit perusahaan untuk mengoperasikan bisnis dengan cara yang memenuhi standar internal ya, teman-teman. Jadi beberapa pemain besar seperti industri kripto termasuk Coinbase, Gemini, dan Galaxy Digital telah bergerak ke luar negeri sambil mempertahankan kehadirannya di Amerika Serikat. Kemudian mengenai harga Bitcoin di sini bersiap untuk penurunan dalam guncangan likuiditas yang akan datang, teman-teman. Jadi untuk pasar kripto bersiap untuk penurunan karena pengetatan likuiditas berlanjut ya setelah platform utang Amerika Serikat dicabut. Jadi untuk pencairan kondisi likuiditas awal tahun ini membantu mengangkat harga aset beresiko termasuk ekuitas dan aset digital. Rally kripto di seluruh pasar juga mendorong BTC, mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar ya, hingga setinggi 31.000 dolar. Jadi tren bagaimanapun akan berubah setelah anggota parlemen menyetujui peningkatan kemampuan pemerintah dan menerbitkan utang yang baru. Jadi hal ini kemungkinan besar akan memukul aset beresiko karena cenderung lebih sensitif ya terhadap kondisi likuiditas daripada permainan yang lebih aman seperti obligasi dan banyak kelompok ekuitas, teman-teman. Sekarang untuk kebalikannya mungkin terjadi, pemerintah baru juga mengisi kembali saldo rekening dan mengeluarkan utang yang akan menarik likuiditas keluar dari pasar dan kembali ke rekening Departemen Keuangan, teman-teman. Di sini untuk daya tarik beli atau banyak ekuitas yang digerakkan oleh likuiditas akan melemah untuk beberapa bulan ke depan kecuali atau sampai kita mendapatkan kejelasan lebih lanjut tentang kondisi likuiditas ke depan. Jadi ini adalah lingkungan di mana seorang investor harus mengetahui apa yang mereka miliki dan bersiap untuk volatilitas dan menghindari leverage yang berlebihannya. Beberapa poin penting dari kesepakatan itu juga termasuk membatasi pendanaan non-pertahanan, menarik kembali dana bantuan pandemi yang tidak terpakai, dan melanjutkan pembayaran pinjaman mahasiswa dan membatasi uang yang tersedia bagi konsumen, teman-teman ya. Jadi seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, teman-teman.